Pada abad ke-20, paradigma difusi populer di Inggris dan Jerman, yang dimana paradigma ini berupaya menjelaskan kesamaan-kesamaan antar kebudayaan. Adapun penemu paradigma difusi ini yaitu Fritz Graebner dan Peter Wilhelm Schmidt, yang dimana difusionisme ini populer di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Adapun tokoh utama difusionisme Inggris yaitu G. Elliot Smith, William J. Perry, W.H.R. Rivers, yang dimana mereka berpendapat bahwa hakikatnya sebagian besar manusia tidak menciptakan hal-hal yang baru, akan tetapi hanya meneruskan aspek-aspek kebudayaan orang lain yang telah ada. Dan dapat disimpulkan dari pendapat di atas yaitu difusionisme adalah manusia melakukan suatu kebiasaan berlandaskan dengan aspek-aspek kebudayaan yang telah ada, baik itu kebudayaannya dari barat maupun dari timur. Bentuk difusi. Seperti yang kita ketahui, bahwa difusi merupakan bentuk penyebaran budaya yang mendapat perhatian dari para antropolog. Berdasarkan prosesnya, difusi digolongkan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah hubungan simbiotik. Hubungan simbiotik adalah hubungan yang terjadi hampir tidak mengubah unsur kebudayaan yang dimiliki. Contoh dari bentuk ini adalah adanya hubungan barter yang terjadi selama berabad-abad antara suku Afrika dengan kelompok Negrito. Suku bangsa Afrika akan memberikan hasil pertanian dan kelompok Negrito memberikan hasil berburu dan hasil hutan. Selama hubungan itu, kebudayaan masing-masing suku tidak akan mengalami perubahan. Bentuk kedua adalah hubungan penetration pacific. Penetration pacific adalah terjadinya pemasukan unsur-unsur kebudayaan tanpa adanya paksaan. Contoh dari hubungan ini adalah unsur kebudayaan yang dibawa masuk oleh para pedagang dari India ke Indonesia. Dalam hal ini, cerita Ramayana dan Mahabharata adalah salah satunya yang diperoleh melalui aktivitas perdagangan masyarakat India ke Indonesia. Masuknya unsur-unsur kebudayaan tersebut terjadi tanpa sengaja ke dalam bentuk kebudayaan penduduk setempat. Bentuk ketiga adalah stimulus diffusion, yang berarti adalah bentuk difusi yang terjadi karena penyebaran kebudayaan secara beruntun. Contoh dalam stimulus diffusion adalah suku bangsa A yang akan bertemu dengan suku bangsa B, maka akan terjadi difusi. Kemudian suku bangsa B akan bertemu dengan suku bangsa C dan akan terjadi difusi. Demikian seterusnya. Misalnya kewajiban melakukan seikere pada masa penjajahan Jepang di Asia. Proses difusi. Secara umum, proses difusi itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, difusi langsung. Pengertiannya, difusi langsung adalah proses difusionisme yang dimana unsur-unsur budaya yang disebar oleh seorang atau sekelompok tersebut akan menyebar secara langsung ke dalam ruang lingkup dari masyarakat yang menerimanya. Sedangkan yang kedua, difusi tidak langsung. Artinya, difusi tidak langsung adalah proses difusi yang dimana kelompok pemberi kebudayaan akan terlebih dahulu berdiam di suatu tempat dan berkembang dulu di suatu tempat tersebut, dan ketika sudah berkembang, maka kelompok kebudayaan pemberi itu akan mulai memasuki wilayah masyarakat kebudayaan penerima. Proses difusi secara tidak langsung ini juga dapat menyebabkan munculnya rangkaian difusi lain. Artinya, di mana ketika budaya-budaya yang disebar dalam suatu kelompok masyarakat itu sudah diterima, maka kelompok penerima juga akan menyebarkannya kepada kelompok kebudayaan lain. Franz Uri Boas,
atau sering disebut juga dengan Franz Boas, adalah seorang yang ahli dalam bidang antropologi dan menjadi pencetus pemikiran antropologi modern. Franz Boas mendapatkan julukan sebagai Father of American Anthropology. Franz Boas lahir di Minden, Westphalia pada tanggal 9 Juli 1859. Franz Boas menyatakan bahwa penelitian difusi kebudayaan harus diarahkan pada daerah-daerah tertentu saja, dan apa yang mengemukakan dalam komunitas kebudayaan tertentu harus diperhatikan secara seksama dan seteliti mungkin. Pendekatan kriteria terbaru dalam bentuk dan statistika geografi ini kemudian dikemukakan lebih lanjut oleh Fritz Grabner yang lahir pada tanggal 4 Maret tahun 1877 dan meninggal pada tanggal 13 Juli tahun 1934 dalam Kulturkreis. Dalam karyanya yang berjudul The Method of Ethnology pada tahun 1911, Grabner berpendapat bahwa suku primitif dengan gagasan inspirasional telah menyebar ke seluruh dunia dalam pola lingkaran konseptris kompleks yang saling berinteraksi dan tumpang tindih. Dalam karyanya 12 jilidnya, yaitu Origin of the Idea of God pada tahun 1912 sampai 1954, beliau menggambarkan bagaimana melalui difusi gagasan tentang monoteisme telah atau yang ditinggalkan. Beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1868 sampai 10 Februari 1954. Beliau adalah seorang ahli bahasa Australia, antropolog, dan etnolog. Beliau lahir di Horde, Jerman pada tahun 1868 dan dia masuk di Serikat Sabda Allah pada tahun 1890 dan ditahbiskan sebagai Imam Katolik Roma pada tahun 1892. Beliau juga belajar linguistik di Universitas Berlin dan Wina. Beliau juga menyumbangkan beberapa hasil pikirannya yang dimana beliau berpendidikan awal dalam bidang linguistik, kemudian beliau berminat dengan antropologi sejak awal, kemudian beliau tidak pernah melakukan penyelidikan secara langsung, tetapi banyak menghasilkan buku etnografi yang berasaskan bahan-bahan yang telah terkumpul. Kemudian beliau menjadi terkenal dalam antropologi karena mengembangkan metode pengkelasan budaya yang berasaskan konsep lingkaran budaya yang dikemukakan oleh Grabner. Kemudian beliau berhasrat menunjukkan dengan lebih jelas sejarah penyebaran budaya di kalangan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dan selanjutnya bahan etnografi yang banyak dan penerangan yang jelas berhubungan dan terkumpul amat diperlukan untuk mencapai hasrat berkenaan. Kemudian teori difusi yang dikembangkan oleh Wilhelm adalah teori Kulturkreis, yang dimana teori ini merupakan suatu konsep untuk menyusun benda-benda kebudayaan yang berdasarkan persamaan dari unsur tersebut. William Hals Rivers atau yang biasa disingkat WHR Rivers adalah seorang antropolog, dokter ahli saraf, etnolog, dan psikiater berkebangsaan Inggris. Rivers paling dikenal untuk karyanya mengenai kondisi shell shock atau trauma pasca perang yang dialami oleh prajurit selama Perang Dunia I. Rivers lahir pada tanggal 12 Maret 1864 di Concessional Hill, Chatham Kent, Inggris. Rivers merupakan putra tertua dari pasangan Elizabeth Hunt dengan suaminya Frederick Henry Rivers. Teori difusi Rivers meneliti unsur-unsur kebudayaan di daerah Melanesia. Ia anggota Cambridge Torres Straits Expedition dan meneliti hubungan antara kebudayaan suku bangsa yang mendiami sekitar Selat Torres.
yaitu Irian Selatan dan Australia Utara, dengan mengembangkan metode wawancara melalui pengumpulan bahan mengenai sistem kemasyarakatannya dengan mengumpulkan data mengenai asal-usul individu dengan mengajukan pertanyaan tentang kerabat dan nenek moyang sebagai pangkalnya. Metode tersebut diuraikan dalam karangan yang berjudul A Genealogical Method of Anthropological Inquiry pada tahun 1910. Metode tersebut lebih dikenal dengan genealogical method atau metode genealogi, yang merupakan alat utama untuk melakukan fieldwork. Di beberapa tempat Rivers juga menggunakan metode fieldwork, yaitu untuk meneliti suku bangsa Toda di provinsi Mysore, India Selatan, yang menghasilkan buku The Todas pada tahun 1906. Ia mendapat bahan mengenai sistem kekerabatan orang Toda. Kemudian ia bandingkan dengan bahan yang diperoleh dari Melanesia dan dikembangkan beberapa konsepsi baru dalam penelitian sistem kekerabatan. Teori difusi Elliott Smith dan Perry. Grafton Elliott Smith. Beliau lahir pada 15 Agustus 1871. Ia adalah seorang pakar anatomi, Egiptologi, dan pencetus pandangan hiperdifusionis prasejarah Australia Britania Raya. Ia menyumbangkan gagasan bahwa inovasi-inovasi budaya hanya akan terjadi sekali dan bahwa mereka akan menyebar secara geografis. Selanjutnya adalah William James Perry. William James Perry umumnya dikenal sebagai W.J. Perry. Beliau lahir pada 1887 yang merupakan seorang pemimpin antropologi budaya di University College London. Ia mengemukakan pendapatnya dalam budaya megalitik bahwa budaya megalitik akan menyebar ke seluruh dunia Mesir. Sementara dia meyakini bahwa hiperdifusionisme akan bekerja sama dengan Grafton Elliott Smith. Grafton Elliott Smith dan William James Perry kemudian berhasil mengemukakan teori difusi yang disebut dengan Heolitic Theory, yaitu di dalam sejarah kebudayaan dunia pada zaman purbakala pernah terjadi suatu peristiwa difusi yang besar yang berpangkal di Mesir, yang bergerak ke arah timur dan yang meliputi jarak yang sangat jauh, yaitu ke daerah-daerah sekitar Lautan Tengah, ke Afrika, ke India, ke Indonesia, ke Polinesia, dan juga ke Amerika. William Haviland. Tahun hidup pemikirannya yaitu, menurut Haviland, difusi ialah kebiasaan atau adat istiadat yang disebarkan ke kebudayaan lain. Proses ini dapat dilakukan dengan cara meniru atau imitasi. Meniru lebih mudah daripada menciptakan sendiri, terutama tentang hal-hal yang baru. Contoh proses terjadinya difusi kebudayaan diantaranya sebagai berikut. Unsur-unsur budaya timur dan barat yang masuk ke Indonesia dilakukan dengan teknik meniru. Misalnya, penyebaran agama Islam melalui media seperti model pakaian yang digunakan, lambat laun ditiru oleh masyarakat. Cara makan yang dilakukan orang Eropa dengan menggunakan sendok ditiru oleh orang Indonesia. Profesor Dr. Kuncharaningrat atau sering disebut juga dengan Bapak Kuncharaningrat adalah seorang ilmuwan yang telah berusaha meletakkan dasar-dasar ilmu antropologi di Indonesia, sehingga diberi gelar kehormatan sebagai Bapak Antropologi Indonesia. Bapak Kuncharaningrat lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 1923. Menurut Kuncharaningrat, difusi ialah proses penyebaran kebudayaan yang disertai dengan adaptasi fisik dan sosial budaya manusia dalam jangka waktu yang sangat lama. Sebuah konsep difusisme sederhana adalah area budaya yang diperkenalkan pada tahun 1917 oleh antropolog dari Amerika yang bernama Chuck Wissler yang lahir pada tanggal 18 September
tahun 1870 dan meninggal pada tanggal 25 Agustus tahun 1947. Didorong oleh keangkuhan dunia baru, Whistler ingin menunjukkan pada antropolog Eropa bahwa kelompok masyarakat asli Amerika memiliki perbedaan yang berbeda-beda. Maka dari itu, ia membagi mereka ke dalam daerah budaya yang berbeda. Masing-masing memiliki pusat yang menunjukkan daerah asal ciri mereka yang paling penting dan kemudian berdifusi keluar. Mengikuti Whistler, para pelajar masyarakat asli Amerika menggunakan konsep daerah budaya untuk menyusun data, membuat katalog artefak, dan mengatur tampilan di museum. Beliau lahir pada tanggal 12 Maret 1864. Beliau merupakan putra tertua dari pasangan Elizabeth Hood dengan suaminya Frederick Henry Rivers. Sejak kecil, beliau menderita penyakit gagap. Walaupun menderita penyakit gagap, Rivers tergolong sebagai anak yang cerdas dengan segala keterbatasannya. Dia bisa menyelesaikan pendidikan dasarnya di Thornsburg School dan dia bahkan sempat mengikuti ujian masuk University of Cambridge. Namun sayangnya di pertengahan ujian dia jatuh sakit dan akhirnya dinyatakan gagal. Teori difusi yang berhasil dikembangkan oleh Rivers, beliau telah berhasil mengembangkan suatu metode wawancara yang baru, yang dimana menyebabkan bahwa beliau berhasil mengumpulkan banyak bahan, terutama mengenai sistem kemasyarakatan suku-suku bangsa yang tinggal di sekitar daerah Selat Torres. Metode yang dikemukakan oleh Rivers kemudian diuraikan dalam karangan berjudul Genealogical Method of Anthropological Inquiry pada tahun 1910. Dan itu terbukti merupakan suatu metode yang kemudian akan menjadi. A.L. Kroeber adalah seorang antropolog kebudayaan Amerika yang lahir pada hari ke-11 bulan Juni tahun 1876. Beliau meraih S3 di Columbia University dan gelar profesor di jurusan antropologi Universitas California di Berkeley. Kroeber telah berperan banyak pada hari-hari pertama dibukanya Museum Antropologi di Columbia. Beliau mendapatkan banyak informasi mengenai antropologi Amerika dari seorang narasumber bernama Isi, yaitu keturunan terakhir suku Yana. Kroeber adalah penerus dari teori difusi kebudayaan yang dikemukakan oleh Franz Boas. Seperti halnya Franz Boas, Kroeber juga sangat mementingkan penelitian lapangan secara komprehensif yang berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Hal tersebut diterapkan juga kepada murid-muridnya yang dengan mewajibkan mereka untuk melakukan penelitian lapangan dan diharuskan mengetahui dan memahami apa yang ada dalam masyarakat tempat mereka melakukan penelitian. Di antaranya mampu menggunakan bahasa yang masyarakat tersebut gunakan, serta mengumpulkan berbagai bahan yang berhubungan dengan masyarakat tersebut. Versi difusisme ekstrim lainnya adalah Kulturkreis atau disebut dengan lingkaran budaya, yang diambil dari cabang antropogeografi oleh etnolog dari Jerman yang bernama Friedrich Ratzel yang lahir pada tanggal 30 Agustus 1844 dan meninggal pada tanggal 9 Agustus tahun 1904. Antropogeografer lebih tertarik dengan relasi antar manusia dengan lingkungan geografis di sekitarnya dan menolak gagasan Adolf Bastian tentang kesatuan psikis. Ratzel meyakini bahwa setelah terdifusi, ciri budaya mungkin mengalami adaptasi terhadap kondisi setempat dan menyamarkan ciri asal mereka. Untuk menghadapi hambatan ini, ia mengemukakan kriteria bentuk, yakni bahwa ciri budaya yang serupa dan secara fungsi tidak berguna itulah yang mengalami difusi.